Manis, kamu tuh kenapa lagi sih? Papi lihat dari tadi kayak orang bingung terus. Ya ampun Papi, pakai nanya lagi. Si Manis itu lagi galau mikirin Adnan. Karena Adnan bentar lagi mau married sama si Zara. Pembohong, wanita gatal itu Papi. Bukan cuma itu Om Papi. Saat ini Manis lagi memikirkan tentang Zara. Manis tuh heran sama Zara. Selama ini Zara selalu Manis takutin. Selalu Manis teror. Dia memang merasa takut Om Papi. Tapi kenapa dia tidak curiga sama sekali bahwa yang meneror itu adalah Manis? Kalau hal itu terjadi kepada orang lain, pasti orang lain itu akan memikirkan bahwa yang meneror adalah orang yang telah dibunuhnya. Padahal kan Manis dibunuh sama dia Om Papi. Tapi kenapa dia sama sekali tidak curiga ya Om Papi? Apa mungkin dia bodoh? Atau ada yang disembunyikan dari kita? Gitu. Wah. Eke makin curiga nih sama dia. Iya ya, kayaknya ada yang aneh ya sama si Zara itu. Kayaknya Papi mesti selidiki juga deh. Pernikahan Adnan dengan Zara tinggal 2 hari lagi Om Papi. Berarti selama 2 hari ini kita harus cari cara. Bagaimana caranya menggagalkan pernikahan mereka? Iya Manis, kita harus bikin si Zara itu ngaku di depan si Adnan bahwa dia yang membunuh kamu. Ide yang sangat cocok. Oh my, siap membantu. Terima kasih Om Mai. Om Papi. Ya Manisku. Adnan, kamu lihat deh. Aku udah pesan gaun ini untuk hari pernikahan kita. Bagus kan? Bagus. Adnan, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu itu sama sekali nggak perlu merasa bersalah karena kamu udah menikah dengan aku. Kita melakukan semua ini karena permintaannya Manis kan? Ya udah pastilah aku mau. Tapi apa cuma ada cara ini aja? Nggak ada yang lain. Adnan, kamu jangan egois kayak gini dong. Masa kamu nggak ingin sih Manis itu bisa tenang dan masuk surga? Dan ini adalah satu-satunya cara supaya Manis bisa terlepas dari lingkaran api. Oke. Aku akan nikah sama kamu. Tapi aku gak akan pernah berhenti mencintai Manis. Dan sampai kapanpun juga aku pasti akan dikejar di perasaan bersalah. Karena aku udah nikah sama orang lain. Gak boleh nikah sama siapapun. Aku gak bakal rela. Aku gak rela nikah sama siapapun. Enggak. Aduh Wulan. Wulan, aduh kenapa sayang? Tenangkan diri kamu, tenangkan. Sabar. Ada apa sih? Adnan, Tante. Ya Adnan kenapa? Adnan mau nikah sama cewek rasa itu, Tante. Wulan dengarkan Tante ya. Kamu gak usah nangisin. Udah biarin aja kalau Adnan akan menikah dengan perempuan lain. Gak bisa dong kamu memaksakan kehendak kamu, perasaan kamu kepada Adnan. Jangan begitu sayang jadi perempuan ya. Malu. Tante ngomong apa barusan? Tante bilang aku mesti ngerelain Adnan nikah sama cewek itu, Tante. Kalau kayak gitu caranya berarti aku gak bakal ada kesempatan untuk nikah sama Adnan dong, Tante. Aku gak bakal bisa deketin dia lagi. Dan asal Tante tahu ya, kalau sampai dia nikah sama cewek itu, berarti semua kekayaan Adnan gak bakal jadi milik kita, Tante. Tante gimana sih? Kamu nih keponakan Tante satu-satunya. Jangan begini nak, memalukan. Udah, mulai sekarang kamu stop mengejar Adnan ya. Biarkan Adnan memilih orang lain. Gak baik kamu mengganggu kebahagiaan dia. Dosa sayang, ya. Aku lupa, Tante sekarang udah jadi orang baik. Tapi aku harus tetap bisa bikin Tante menggagalkan pernikahan Adnan sama wanita itu. Adnan, buka pintu Adnan. Ini Tante Syarmi. Adnan, buka pintu. Kamu siapa? Nggak salah. Harusnya saya yang tanya, Anda siapa? Saya Syarmi, Tante Syarmi. Saya punya keponakan namanya Wulan. Dia udah deket banget sama Adnan, seperti saudara dan keluarga. Syarmi. Saya Zara.
Saya tunangannya Adnan dan kami akan menikah dalam beberapa hari ke depan. Oh, jadi kamu yang akan menikah dengan Adnan. Kok bisa ya? Sedih sekali. Kok mau ya Adnan pilih istri seperti kamu, sombong dan belagu, gak ada sopan santun? Maaf ya, kalau ngomong itu jangan sembarangan ya. Lagian sekarang Adnan juga tidak ada di rumah. Jadi mendingan Anda bisa pergi dari sini. Baiklah. Wah. Tumben tuh nenek Grandong ngalah. Kenapa sih lu? Lemah, lehoy. Hajar dong tuh si Zara bertahu rasa. Ih, manis. Sepertinya si Tante Towo ini sudah berubah deh. Apa kekuatan dia hilang drastis begitu saja ya? Endul nih kesempatan. Sekarang capcus hajar desa bertahu rasa. Nenek Grandong. Karena kalau dia masih ada kekuatannya, dia pasti nggak akan mungkin dibiarkan seperti ini. Tahu sendiri kan si Nenek Grandong seperti apa? Capcus manis, hajar desa bertahu rasa. Ngapain sih? Ih. Kita nggak boleh membalas dia. Biarkan saja Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita ajak kerja sama si Nenek Grandong gimana? Untuk membongkar kebusukan si Zara ke Adnan, gimana? Oke tuh manis. Yuk. Kenapa semua harus berakhir kayak begini? Kenapa aku harus nikah dengan orang lain? Manis? Manis, kenapa baru sekarang aku bisa nemuin kamu? Aku udah keburu ngambil keputusan, sayang. Aku akan segera menikah dengan orang lain. Tan, wah itu kan Adnan, Tan. Dia lagi ngapain ya? Manis. Siapa yang manis, Mas? Aku yang manis. Maaf, saya salah orang. Tante, yaudah aku mau nyamperin Adnan dulu ya, Tan. Adnan kamu kemana aja sih? Aku cariin kamu kemana-mana loh. Maaf Lana, tapi aku harus pergi. Adnan, kamu tuh udah gila apa gimana sih? Pasti kamu mikir tadi cewek itu manis kan? Manis sudah lama meninggal, Adnan. Kamu harus sadar dong. Adnan, please dong Adnan. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus, Adnan? Manis udah nggak ada. Kamu harus bisa move on. Kamu harus bisa dong lupain dia. Adnan. Ih, Tante. Tante, aku mau ngejar Adnan. Tante ngapain nahan aku sih? Adnan yang pergi gara-gara kamu, kenapa kamu marah-marahin Tante? Jangankan Adnan, laki-laki lain juga kabur ngeliat kelakuan kamu kayak begini. Tante bisa-bisa nyalahin aku ya, Tante. Tante sadar gak sih semua tuh gara-gara ulah Tante gagal terus jadinya kita gak bisa dapetin Adnan. Aku tuh cinta sama Adnan, Aduh, Tante. ya Sampai ampun. kapan dong bakal gini terus? Ya cari aja yang lain. Tante tuh ngerti perasaan aku apa enggak sih? Tahu? Mau kemana? Mau kemana malu-maluin dia? Mau kemana sih? Oh Zara, nanti kalau mau mengurus keperluan menikah, sebaiknya calon suaminya diajak ya. Iya Pak, ya mohon maklum lah karena suami saya itu kan orang sibuk. Oh ya Pak, nanti saya mohon ya tanggal 17 itu pas hari pernikahan saya, penghulunya jangan sampai telat. Karena saya nggak mau kalau misalnya pernikahan saya sampai berantakan. Dan saya mau pernikahan saya dengan Adnan itu menjadi prioritas. Baik Mbak. Ya udah Pak, kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Adnan dan Zara mantap untuk menikah. Aku harus menghentikan mereka. Tapi apa yang harus aku lakukan? Adnan, sampai di sinikah cinta kita harus berakhir? Sebentar lagi kamu akan menikah dengan seorang wanita yang telah membunuh aku. Dia wanita yang sangat jahat. Aku sudah berjuang buat cinta kita. Tapi selalu saja gagal dan gagal lagi. Apakah karena dunia kita yang berbeda
sehingga cinta kita tidak bisa dipersatukan. Adnan, kamu mendengar apa yang aku bilang barusan? Manis, Kamu mendengar aku, Adnan? Aku di samping kamu. Manis. Asal kamu tahu, hati aku berat banget untuk ngelakuin ini semua. Tapi aku ngelakuin ini hanya untuk kamu, sayang. Agar kamu terbebas dari lingkaran api dan bisa beristirahat dengan tenang, sayang. Adnan, dengarkan aku. Aku tidak pernah menyuruh kamu menikah dengan dia. Dia wanita yang jahat. Dia penipu. Kamu harus batalkan pernikahan itu. Kamu dengarkan. Kamu harus batalkan pernikahan itu. Manis. Jangan mimpi manis karena kamu selamanya tidak akan bisa mendapatkan Adnan. 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 Ini aku, sayang. Orang yang kamu sayangi selama ini. Aku datang ke sini untuk menyapa kamu. Tante, sekarang aku percaya banget sama Tante. Oh my God. Ya udah Tante, kalau gitu aku mau ke sana nyamperin Adnan supaya Adnan ada tempat untuk bersandar ya Tante. Terus aku ngelap air matanya dia, boleh ya Tante ya? Iya, apaan sih? Jijik dengernya. Kamu tuh jadi perempuan jangan terlalu agresif sama laki-laki. Ih, gak kepake. Tapi itu Adnan pasti lagi butuh aku, Tante. Udah. Saatnya nanti kamu juga akan bahagia bersama Adnan. Udah sabar aja. Tapi Tante, ini momen yang pas banget untuk aku nyamperin Adnan, Jijik banget Tante. deh. Adnan. Tante, gak mau. Aduh. Awas aja tuh. Aduh Mak. Amoy ya Mak, sebagai anaknya Papi. Seneng banget kalau misalkan Mak itu bisa jalan bareng sama Papi. Mak ajak tuh Papi jalan-jalan kemana kek. Oh benar, begitu. Emak ini tidak sangka ya kalau kamu ini setuju loh saya ini menikah sama babi kamu. Abe kana. Nah Mak, sebagai menarik simpati Papi ya Mak, Amoy bakal ngasih tahu rahasia terbesar Papi sama Emak. Mak mau kagak denger kagak? Rahasia apa itu?
Asik juga nih ya kalau emak-emak bisa gue porotin. Mak dengerin baik-baik ya. Jadi gini mak, papi itu kan lagi butuh banget nih sepatu baru sama kursi roda baru. Apalagi ya mak, kursi roda papi itu ya kalau dipakai jauh suka macet-macet, terusnya rusak deh. Nah mak tuh punya kesadaran harus beliin yang baru. Bagaimana mak? Gampang, nanti emak yang beliin ya sepatu baru, kursi roda baru, biar babemu tuh semakin cinta sama saya, tak yuk. Het. Tunggu dulu mak, emak jangan main gegabah aja. Gimana kalau emak tinggal kasih dutanya aja sama Amoy. Amoy yang beliin, emak tinggal terima beres aja. Jadi kan papi seneng tuh, emak juga agak repot, iya kan mak? Oh, Amoy, ketahuan lu ya. Suka modosin hantu-hantu jual nama-nama gue. Hah? Bener tuh papi, hantu buntil tuh. Capcus pi hajar dia api beto rasa. Hehehe, lu ya kalau ngomong sembarangan banget kayak sandal jepit putus. Enak aja, siapa juga yang morotin mak lampir. Amoy itu cuma bantuin doang, kalau ngomong jangan sembarangan lu. Sudah. Sampian, gantengku, handsomeku, aduh diam. Yang penting nanti saya pasti beli buat sampian sepatu, kursi roda baru. Lampir, lu pengen mungut bocah ini? Ambil sono. Tapi lu inget ya, kalau lu minta kawin sama gue, sorry aja. Maafin Amoy papi. Cuk. Jangan berisik. Pasti aku sih sayang sekali sama kamu. Karena kamu kan akan jadi anak saya. Ih apaan sih enak aja deket-deket. Ogah lah yaw, orang belum jadi apa-apa udah mau deket-deket aja. Ngilang dia, takut. Iya. Kesian deh mak lampir.